Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut kalender gereja ini adalah Minggu Trinitas ya, Minggu Trinitatis. Minggu lalu itu Minggu Pentakos, lalu satu minggu setelah Pentakosta itu adalah Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis ini penting soalnya karena kalender gereja berikutnya akan dihitung menurut Minggu Trinitatis ya. First Sunday after Trinity, second Sunday after Trinity, third Sunday after Trinity, fourth Sunday after Trinity, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan I think pattern ini juga pattern yang penting ya, karena waktu kita bicara tentang Roh Kudus, kita menghayati tentang datangnya Roh Kudus. Itu bukan berhenti pada pribadi Roh Kudus, tapi membawa kita kepada ketiga pribadi Tritunggal. Mari kita membaca dari Efesus, surat Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus yang pertama kita membaca dari ayat yang ketiga. 1 Efesus pertama ayat yang ketiga kita membaca sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Kita bisa membaca bergantian, saya membaca ayat yang ganjil, saudara bisa menanggapi dengan ayat yang genap. Efesus 1 ayat 3. LAI memberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia milik kita sebelum dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Di dalam Dialah kami diberi warisan kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan anugerah Tuhan. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Saudara mendoakan orang di kiri, kanan, depan, belakang saudara, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Tuhan, kami pada saat ini memohon kehadiran Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami, mencelikan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti, supaya hati kami boleh dibakar untuk semakin mengerti kedalaman cinta kasih Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Engkau memberkati seluruh pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Berkati setiap orang, kami bisa berkonsentrasi dengan baik, dan kami boleh diikatkan, dipersekutukan dengan Kristus Sang Firman. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah bicara tentang Tritunggal, biasanya dianggap sebagai satu doktrin yang sulit ya, yang sulit untuk dijelaskan. Ada orang menolak, nggak mau berbicara tentang ini. Ada orang berusaha menjelaskan, rada sok tahu, keminter, dan seterusnya itu. Yang lain bilang ini misteri, lebih baik kita nggak ngomong, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang lain bilang ini bukan dari Alkitab. Sensitif sekali ya soal ini. Nafasnya mesti pakai sedikit sekali.
lebih sensitif dari perempuan manapun. Baik lagi ya saya, ntar jadi seksis lagi, saya disuruh ikut seminar ntar. Kita menganggap doktrin Tritunggal sebagai sesuatu yang nggak boleh dibicarakan. Yang lain bilang ini bukan dari Alkitab, ini penemuan bapak-bapak gereja dan seterusnya. Lalu ada orang membicarakan di dalam pengertian yang highly philosophical, yang nggak tahu lagi bagaimana harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, lalu dianggap sebagai satu semboyan, password atau sibolet, tahu sibolet ya, kata sandi, and what is the password gitu kan ya. Satu substansi, tiga pribadi. Selamat, welcome brother gitu kan. You are orthodox, kita peluk-pelukan gitu ya. Tapi terus setelah itu apa gitu? Waktu kita kembali kepada Alkitab, ternyata Tritunggal nggak dibicarakan segitu rumit kali ya, Tritunggal nggak dibicarakan segitu abstrak. Tritunggal dibicarakan dengan sederhana sebetulnya gitu. Bicara tentang ketigaan pribadi ya. Sudah melihat di sini dari ayat 3, Allah yang disebut Bapa ya, itu adalah Allah yang terpuji, yang dipuji, yang terpuji. Dia terpuji karena kita mengenal dia di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus, dia mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara perhatikan di sini ya, waktu Allah bekerja, dia selalu bekerja itu di dalam atau melalui Kristus. Gak pernah tanpa Kristus ya. Entah itu mulai dari penciptaan, ya penciptaan itu dengan firman, bukan tanpa firman. Saudara membaca di dalam baik di dalam Kejadian maupun juga di dalam Injil Yohanes. Waktu Bapa mencipta, dia mencipta itu melalui firman deh, bukan tanpa firman. So, apa sih pencobaannya ya di dalam hal ini gitu? Yaitu mencoba untuk mengenal Allah, mencoba untuk memuji Allah, mencoba untuk beribadah kepada Allah, tapi nggak ada Kristus ya gitu, nggak ada Kristus ya. Nggak pakai mediasi nggak pakai mediasi, nggak ada mediator ya. Padahal konsep mediasi, konsep perantaraan ini sudah sangat jelas ya di dalam Perjanjian Lama. Dan bukan cuma 1-2 gitu. Ini type saya itu bukan hanya 1-2. Misalnya contoh saya ngambil ini nggak harus urut ya. Tapi Musa memimpin bangsa Israel itu melalui Musa. Musa itu a type of mediasi sebetulnya, mediasi antara Allah dan Israel gitu. Kita tahu Musa itu adalah salah satu type ya, tipologi type untuk Kristus. Musa sebetulnya menunjuk kepada Kristus. Dan bukan hanya Musa, tapi kita melihat Taurat ya. Taurat itu sendiri juga adalah mediasi. Tuhan memimpin umatnya, Tuhan mengajar umatnya, mendidik umatnya, itu melalui Taurat. Taurat itu adalah mediasi pengenalan akan manusia, pengenalan manusia akan Allah. Bukan tanpa Taurat, manusia bukan diajak untuk berspekulasi, pikir-pikir sendiri, tebak-tebak sendiri, ya, proyeksi sendiri, karena di dalam kehidupan kita seringkali seperti itu, menproyeksikan Allah, mengimajinasikan sesuai dengan ya mungkin kebutuhan kita. Gitu. Tapi kita nggak kembali kepada Taurat, ya. Kalau di dalam sekarang bagi kita, ya kitab suci, firman Tuhan. Kita tahu Taurat pun itu sebenarnya menunjuk kepada Yesus Kristus, ya. Sang Firman. So Taurat adalah mediasi antara Allah dan manusia. Saya bisa lanjutkan sampai banyak sekali. Bait suci, another mediasi. Bait suci adalah the connecting point between heaven and earth. Ya. Antara langit dan bumi, itu connecting point-nya, itu mediasinya, ada di bait suci. Makanya kenapa waktu bait suci runtuh, itu orang Israel kehabisan pengharapan, nggak bisa lagi karena nggak ada lagi connecting point. Bukan karena waktu di dalam eksal itu nggak maju, negaranya kurang sejahtera, sangat sejahtera gitu. Tapi nggak ada bait suci di sana. Gitu. Jadi nggak ada connecting point tempat mereka itu mengalami hadirat Tuhan secara khusus ya, itu nggak ada. Gitu. So bait suci, apalagi nabi-nabi itu juga another mediasi. Tuhan berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi ya. Di dalam Perjanjian Lama itu dipenuhi dengan konsep mediasi yang seharusnya itu menunjuk kepada Kristus. Tapi juga ada mediasi palsu, termasuk juga di dalam Perjanjian Lama. Mediasi palsu apa? Menara Babel misalnya ya, itu mediasi palsu. Manusia mau bangun sendiri menara Babel gitu ya, sampai ke langit ya, sampai ke langit. Perhatikan sampai ke langit. Itu bukan istilah sembarangan waktu dibilang sampai ke langit. Maksudnya sampai ke langit itu kita nggak perlu mediasi dari sana, kita bisa menciptakan sendiri bridge.
jembatan yang kita bangun sampai ke langit, sampai di tempat Tuhan ada di langit, kita bangun bisa sampai ke sana. Mediasi, saudara, tapi mediasi yang dibuat oleh manusia. Saudara lihat sekali lagi di sini ya, pencobaan ya, saudara, either hidup tanpa mediasi yang Kristus satu-satunya, tanpa Kristus sebagai satu-satunya mediasi, either hidup tanpa Kristus sebagai mediasi, atau ya kita menciptakan mediasi-mediasi palsu yang mengaburkan mediasi Kristus. Saya nggak tahu apa yang di dalam kehidupan saudara ya, ini bisa menjadi mediasi-mediasi yang bisa menggantikan Kristus. Kadang dalam kehidupan yang berdosa kita percaya pentingnya koneksi ya, saya bukan mengatakan ini sepenuhnya salah sih ya. Silakan sudah punya banyak networking ya boleh saja. Tapi kita pikir kalau kita nggak ada koneksi ya, wah kehidupan kita kayaknya bisa kurang sukses. Life is about connection. Privilege itu ada pada orang-orang yang punya koneksi. Koneksi tentu saja dengan koneksi orang-orang penting lah maksudnya gitu. Koneksi orang-orang yang beneficial. Nah, koneksi. Lalu kalau nggak ada koneksi, kita pikir kehidupan kita jadi kurang ada kesempatan. Ya, kita kurang bisa berkembang karena kita kurang koneksi dengan orang-orang penting itu. Maka kita sibuk mencari koneksi dengan orang-orang penting. Kadang-kadang di gereja pun juga bisa kayak gini. Very sad ya, gereja pun juga kayak begini. Dan sudah terjadi ya di dalam sejarah ini. Koneksi nggak tanggung-tanggung, bukan cuma dengan paus ya waktu itu, tapi dengan orang-orang kudus lagi ya. Dengan orang-orang kudus, koneksi. Supaya dapat treasury dari mereka. Gak salah sih kita belajar dari kehidupan orang kudus, lalu kemudian kita berusaha untuk meneladani bagaimana mereka mengikuti Kristus. Memang ajaran Alkitab mengatakan demikian ya. Tapi kemudian memuliakan mereka sampai menggantikan dan mengaburkan Kristus, ini masalah, masalah, sangat bermasalah gitu. Menciptakan mediasi-mediasi yang sebetulnya nggak diajarkan di dalam Alkitab, lalu kita jadi nggak cukup ya dengan mediasi Kristus. Kita nggak cukup dengan kecukupan Kristus. Kita mau Kristus sih oke, saya nggak akan menentang Kristus, tapi Kristus ada plus ya, ada plus ya. Tipikal ajaran bidat ya, ajaran bidat ada tambah plus ya. Gitu. Bukan langsung ditolak ya, bukan dihujat, bukan di blaspheme, bukan dinista, bukan, tapi ditambah plus ya. Ditambah plus seperti kayak seolah Kristus itu nggak cukup memediasi kita ya. Kita perlu security yang lain di dalam hidup ini gitu. Kristus sih real, Kristus oke, tapi kita juga perlu financial security kali ya di dalam kehidupan ini ya. Syukur-syukur kalau bisa ada financial freedom. Kristusnya oke sih, saya nggak akan membuang Kristus, tapi alangkah indahnya kalau bisa lebih lengkap gitu ya. Seperti kayak Kristus kurang lengkap di dalam hal ini. Apa artinya sudah percaya Tritunggal itu apa? Percaya Tritunggal di sini percaya bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan segala berkat rohani. Perhatikan ya, saya berkat rohani. Sudah jangan kita hanya berpikir ini ya, penganut teologi sukses itu ya, nggak mengerti berkat rohani. Tapi saudara dan saya kita kadang-kadang juga nggak merasa cukup dengan berkat rohani, atau ambisi kita kayaknya bukan di berkat rohani. Berapa banyak kita sadar waktu di dalam kehidupan kita ini kita itu miskin rohani. Tapi berapa cepat kita sadar bahwa kita kurang uang. Yang mana yang lebih sadar di dalam kehidupan kita ya? Saudara lapar rohani, saya kayaknya kurang firman Tuhan. Atau saudara lapar beneran, saya sudah dari jam 3 kemarin ini belum makan gitu ya. Langsung, apalagi ada bunyi-bunyinya gitu. Lalu kita rasa peka sekali gitu ya. Ada nggak sih bunyi-bunyi rohani kayak begitu ya? In a metaphorical sense. Apa itu simptomnya ya kira-kira ya? Kelaparan kayak gitu. Kita mungkin nggak tahu loh, nggak tahu apa-apa saya tentang itu. Karena kita mungkin juga nggak pernah sadar juga waktu kita kekurangan berkat rohani. So ada satu lagu mengatakan di dalam Kristus kita mendapatkan segalanya. Mendapat Kristus itu mendapat segalanya. Lagu itu indah sekali ya, karena menyatakan kecukupan Kristus di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi ya, di dalam hidup manusia, kadang saudara dan saya rasa nggak cukup ini. Kita nggak terlalu tertarik dengan berkat rohani. Yang kita kejar ya bukan kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan Roh Kudus yang membawa kepada Kristus, bukan kepenuhan Allah, kepenuhan ilahi yang ada di dalam Kristus. Tapi kita
mengejar yang lain. Again, bukan nggak percaya Kristus ya, bukan nggak percaya Kristus, tapi borderline ya, borderline menjadikan Kristus itu instrumen untuk sukses di dalam keluarga saya, ya, instrumen untuk well-being anak-anak saya, gitu ya. Bahkan instrumen untuk keberhasilan gereja. Gitu. Tapi bukan Kristus sebetulnya, gitu. Sesuatu yang lain. Deh. Menakutkan ya, saya semakin memikirkan ini semakin menakutkan gitu. Kita jadi bertanya ya, betul nggak sih sungguh-sungguh orang yang gereja itu sudah lahir baru gitu. Betul nggak sih dalam kehidupan orang yang sudah sering datang ke gereja itu sungguh-sungguh sudah dilahir barukan? Atau ya cuma mengerti nama Kristus saja gitu. Tapi kehidupannya nggak tertarik ya sebetulnya gitu, dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Gitu. Masih di dalam surat Efesus ya, doanya Paulus tentang jemaat Efesus apa sih? Supaya jemaat Efesus itu mengerti betapa dalam, lebar, tinggi, luasnya kasih Kristus. Kita pernah doa ini nggak sih untuk orang yang kita kasih? Gak usah jauh-jauh tetangga atau apa, itu sudah kejauhan ya sih. Anak ya, anak, suami, istri, anak, orang tua ya, orang yang betul-betul dekat dengan saudara. Saudara mendoakan apa? Anak saya tolong hidupnya baik-baik Tuhan supaya dia berhasil, jangan menjadi sampah masyarakat. Ya memang sih kita nggak mau anak kita jadi sampah masyarakat gitu ya. Tapi kita pernah nggak mendoakan supaya dia mengenal kedalaman cinta kasih Kristus? Paulus bilang itu loh saya di dalam Efesus itu. Dia nggak bilang yang lain. Saya doakan kamu ya menjadi gereja yang jemaat yang terkenal ya. Jemaat yang besar, jemaat yang influential, ya, jemaat yang diperhitungkan oleh dunia. Gak ada itu, gak ada. Bukan itu menurut Paulus. Menurut Paulus adalah berdoa supaya kamu mengenal kedalaman cinta kasih Kristus. Kristus ya, balik ke sana lagi kan ya. Kita sia-sia, ya, kita merayakan Pentakosta, terus kemudian kalau setelah itu kita berhenti di sana, lalu itu cuma menjadi kalender gereja yang sudah setahun sekali saja. Sudah gitu nasibnya juga rada nggak jelas lagi dibanding Natal dan Jumat Agung ya kan. Saya pernah mengalami, bukan ini share ya saya nggak usah sebut ya. Hamba Tuhan yang lupa kalau hari itu Minggu Pentakosta saya. Gimana ya saya gini, dia hamba Tuhan ya. He has one thing to do gitu ya, tapi dia lupa gitu. Karena saking nggak penting ya dia. Kalau Natal lupa itu keterlaluan gitu ya. Natal lupa. Jumat Agung juga kayaknya nggak bisa lupa, tapi Pentakosta bisa lupa ya, saya bisa lupa kalau itu Minggu Pentakosta. Atau nggak lupa yang merayakan, lalu terus kemudian setelah merayakan apa gitu, next saya itu apa gitu, setelah itu apa gitu. Kita bahkan cenderung self criticism ya, saya. Kita cenderung sinis dengan orang-orang yang mempersiapkan hari Pentakosta gitu ya. Ada doa apalah semalaman berapa hari sebelumnya kita bilang non biblical. Mana ada Pentakosta kedua, ketiga. Benar sih, memang nggak ada, betul gitu. Tapi bukan berarti persiapannya sendiri salah kan. Lalu kita masuk kepada perdebatan yang nggak berguna itu gitu. Saya takut tuh, saya merenungkan bagian ini ya. Kita lama-lama jadi sinis dan akhirnya kita nggak bergumul untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus yang membawa kita kepada Kristus. Yang di dalamnya tersedia segala berkat rohani. Berkat rohani. Apakah pemberian Roh Kudus yang paling penting? Pemberian Roh Kudus yang paling penting ya dirinya sendiri. Pemberian Roh Kudus yang paling penting ya Kristus. Apa yang kita dapatkan di dalam Kristus? Ya. Yang kita dapatkan di dalam Kristus ini bukan tautologi ya saya. Ya kehidupan Kristus. Saudara mau dapat apa memang di dalam Kristus? Memang apa yang bisa lebih berharga daripada Kristus itu apa gitu? Untuk gereja saudara itu apa ya bisa lebih berharga daripada Kristus ya? Ada yang lebih berharga? Nggak ada kan sebetulnya. I think theoretically kita semua setuju dengan itu ya. Tapi di dalam praktek ya, di dalam praktek, di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita berjemaah, di dalam mendidik anak dan sebagainya. Betul nggak sih? Kristus itu pusat di dalam kehidupan kita. Atau ini cuma ngomong tok, cuma teori gitu. Sungkan ya gereja kalau nggak ngomong Kristus somehow sungkan gitu.
Tapi menjalani kehidupan sehari-hari nggak ada hubungannya ya saya dengan narasi kehidupan Kristus, nggak ada hubungannya. Itu kehidupan yang benar-benar dikuasai oleh worldview dunia, persis hidup seperti dunia. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara kerja, semua persis seperti orang dunia itu. And yet, we believe in Jesus Christ. Lalu setiap minggu kita ngomong tentang Apostles' Creed, pengakuan iman rasuli. Ini apa ya hubungannya dengan Kristus sebetulnya itu? Sekali lagi ya, Tritunggal itu membawa kita kepada pribadi Tritunggal. Gerakan ini ya, dari Roh Kudus membawa kepada Kristus, Kristus membawa kepada Bapa. Bapa sendiri mempermuliakan Kristus. Sudah melihat ya gerakan ini. Dan berbahagia kalau kita berbagian di dalam gerakan Trinitatis ini. Allah itu di sini dikatakan sumber segala sesuatu. Dia adalah the origin of every good things. Di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Kristus, bukan tanpa Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita orang diformkan memang suka menekankan predestinasi ya, sebetulnya kalau kita baca di dalam tulisannya Calvin itu bukan center sih, ini lumayan konsensus ya secara Calvin scholarship itu bukan inti sebetulnya gitu. Ya, saya juga nggak mau bilang itu doktrin pinggiran juga, bukan pinggiran juga sih. Tapi waktu dia membicarakan tentang predestinasi, saudara perhatikan ya, itu senternya itu adalah lagi-lagi Kristus. Gitu. Dia membicarakan predestinasi di dalam kaitan dengan Kristus. Kekayaan rohani ada di dalam Kristus. Keselamatan yang ada di dalam Kristus. Ada kecenderungan, waktu orang bicara predestinasi, ya, lalu terus menjadi abstrak, ya, menjadi doktrin yang bukan menghibur, tapi malah menakutkan, karena Kristusnya dilepas. Gitu. Ditaruh kepada doktrin sovereignty of God, tanpa Kristus lagi ya. Sudah mengerti nggak ya maksud saya? Sudah bisa ngikutin maksud saya gitu. Ini Allah yang memilih berdaulat. Kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa mempengaruhi kedaulatan Allah. Tapi nggak ada Kristus ya sebetulnya gitu. Menjadi doktrin yang luar biasa menakutkan. Orang bukan dibawa kepada Injil, orang bukan dibawa kepada Kristus, tapi dibawa kepada ketakutan gitu. Akhirnya makanya penghayatan sebagian orang jadi fatalis. Fatalis kalau kayak gini ya sudah nggak bisa apa-apa karena sudah ditentukan dari semula. Jadi fatalis, jadi ngawur banget deh saya. Padahal di dalam Kristus nggak ada tempat untuk fatalisme itu nggak ada tempat gitu. Atau sebagian yang lain malah menghayati predestinasi menjadi sombong lagi ya, menjadi sombong. Itu kenapa jadi sombong ya? Karena nggak ada Kristus ya, di dalam nggak ada Kristus sebetulnya itu. Menghayati predestinasi, kita pikir kita adalah orang yang dipilih ya. Kita ini bangsa terpilih, kita ini adalah komunitas terpilih, perhaps kita adalah gereja yang terpilih dan seterusnya. Tapi Kristusnya nggak ada sebetulnya gitu ya. Di mana ini Kristus ya? Kita baca lagi ya, sebab di dalam Dia, Dianya itu Kristus. Di dalam Sang Anak, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Sekali lagi ya, pemilihan Allah itu di dalam Kristus. Allah bukan memilih di luar Kristus ya. Allah nggak bergerak memilih manusia tanpa Kristus atau di luar Kristus. Kalau kita mau melihat kepemilihan kita, ya lihatlah Kristus. Di situ kita mendapatkan pemilihan kita. Ada Kristus nggak di dalam kehidupan ini? Gitu. Menarik, saudara, kita bicara tentang predestinasi, kita seringkali bicara tentang mengapa dan sebagainya. Kita bicara ke belakang, ya. Lalu kita bisa berdebat. Masa Tuhan kayak begitu nggak adil dan sebagainya? Sudah tahu, perdebatan klasik seperti itu ya. Kenapa Tuhan nggak memilih semua orang dan sebagainya? Saya nggak mau membahas ini ya, saudara. Ini lama sekali membicarakan tentang ini. Tapi di dalam ayat keempat, saudara perhatikan ada aspek atau dimensi predestinasi yang mungkin kita jarang bahas ya. Yaitu untuk apa kita dipilih. Bukan karena apa, bukan mengapa, bukan alasannya apa. Ya. Karena itu tersembunyi di dalam Kristus. Tetapi kita dipilih supaya apa? Ini bukan bicara tentang reason of election, ini bicara tentang goal of election. Goalnya election itu apa sebetulnya? Kita bisa kesulitan mentanya terus ya, mengapa, seperti kayak lagu Why Have You Chosen Me. Jawabannya apa sih, Saya tanya ya, lagu itu kan Why Have You Chosen Me, kan? Jawabannya apa memang? Saudara nggak tahu ya lagu itu ya. Orang reform nggak tahu lagu itu, kurang lengkap ya. Why have you chosen me? Memang why? Memang why? Kenapa? Jawab saya dong. Why have you chosen me? Memang jawabannya apa?
Apa? Gak tahu kan jawabannya kan ya? Iya, kasih Kristus. Kasih Kristus. Karena kasih Kristus. Kalau saudara mencari jawabannya di dalam kita ya, kita nggak akan pernah ketemu. Yaitu jawabannya karena Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus. Tapi waktu kita terus mau menyelidiki ya, why, kita nggak menemukan kualifikasi yang ada di dalam diri kita. Maka di sini dikatakan memilih sebelum dunia dijadikan. Ini berarti apa? Saya nggak bergantung kepada temporal condition. Nggak bergantung kepada kondisi waktu di mana saudara dan saya hidup gitu. Tafsiran Arminian itu mengatakan, iya Tuhan memilih karena dia sudah melihat dari jauh. For knowledge ya, for see. Itu Tuhan lihat, dia bakal percaya. Maka dia dipilih gitu kan ya. Tapi di sini dikatakan sebelum dunia dijadikan gitu, sebelum ada ini semua gitu, gak bergantung juga kepada for knowledge atau for apa yang dilihat Tuhan sebelumnya. Gitu. Tapi di dalam kerelaan kehendaknya dikatakan dan di dalam Kristus. Sekali lagi ya saya mau menekankan ayat yang keempat di sini dikatakan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. So predestinasi itu goalnya apa sih? Goalnya itu holiness, goalnya itu adalah kekudusan. Dan supaya kita tidak bercacat, ya, disempurnakan di dalam Kristus. Ini loh saya, kalau mau bicara tentang keterpilihan. Kitab Wahyu mengatakan orang kudus itu makin kudus. Ya. Orang cemar itu makin cemar. Ini bukan statis, ya, bukan. Gitu. Orang yang kudus itu akan semakin kudus, yang cemar itu semakin cemar. Gak ada gerakan sama, tetap di situ, ya stuck. Gak ada saya, itu mimpi ya saya. Mimpi kalau kita bilang hidup saya ini stuck ya. Gak ada stuck saya. Either kita maju atau kita mundur gitu. Gak pernah ada stuck, gak mungkin sama sekali stuck. Saya dulu ini ya, saya pernah perpikiran sama, ini cerita agak lucu tapi ini papa saya sudah meninggal ya, tapi gak apa-apa cerita karena lucu. Pernah bareng papa saya traveling gitu, terus kita itu salah naik. Mau ngejar gate pesawat ya, akhirnya nyasar. Akhirnya bukan pergi ke gate yang benar, tapi malah masuk bagasi ya. Gimana nih mau berangkat kok malah masuk bagasi? Pergi aja belum, bagasinya siapa yang mau diambil? Waduh ini salah lagi ya. Terus kemudian sudah ada mepet deh. Akhirnya gimana ya mau balik lagi kan? Gak ketemu di mana tangganya itu yang ada, tangganya semuanya tangga turun gitu. Padahal sebenarnya ada sih di sana, cuma saya nggak lihat gitu ya. Akhirnya saya bilang, ayo Pak kita mesti naik lagi ke atas gitu. Ini sudah telat banget. Oke saya naik, cepet deh sampai atas itu, ngos-ngosan banget sampai bawa koper. Akhirnya ada orang Jerman di atas, mukanya sudah sebel sekalian. Ini orang Asia nggak tahu order. Bukan sudah sebel, saya masih kasih, tolong koper saya bawain, saya sudah nggak kuat lagi gitu. Akhirnya dia buat deh, dia ambil, saya keluar. Terus gantian, ayo Pak sekarang papa yang naik. Terus papa saya mulai naik, saya pak. Yang pertama itu kan ini turun deh, saya turun terus dia naik. Terus makin lama mulai ke bawah. Terus dia jalan di tempat saya. Nggak naik, nggak turun, nggak naik. Loh ini gimana ya kayak gini ya? Setelah itu nggak lama setelah itu saya cuma hitungan detik, dia keseret ke bawah, turun, nggak kuat lagi. Setelah sampai turun, ayo Pak coba lagi sebenarnya. Nggak usah. Ternyata ada pintu di situ ya. Saya mau bilang apa sih saya? Saudara nggak bisa mengimbangi tarikan dunia ke bawah, itu nggak mungkin saudara bisa mengimbangi. Bisa jalan di tempat itu sudah syukur gitu. Tapi itu cuma sekian detik doang kok. Cuma sekian detik itu. Setelah itu saudara akan ketarik ke bawah. Pasti ketarik ke bawah saya. Kecuali kita bertumbuh. Gak ada orang yang terus bisa jalan di tempat. Ini kekuatan dunia segini, saya akan menentang segini, jadi saya terus nggak going nowhere gitu ya. Akrobat seperti itu mau tahan berapa lama? Itu pun perlu usaha loh. Itu pun saudara perlu melawan juga kan ya sebetulnya gitu. Bukan diam loh. Kalau diam sudah pasti ke bawah. Setelah itu kalau pertumbuhan kita nggak lebih cepat daripada tarikan dunia ke bawah, ya saudara pasti akan makin bertambah cemar itu tadi. Seperti dikatakan di dalam kitab Wahyu. Yang kudus itu semakin kudus, yang cemar semakin cemar. Di gereja bisa ada fenomena yang menarik ya saya. Orang yang dipakai Tuhan semakin dipakai Tuhan. Yang gak mau dipakai semakin terbuang. Sedih ya saya lihat kayak begini ya.
Saya bukan menakut-nakuti by the way. Undangannya adalah saudara supaya kita dipakai Tuhan gitu. Tentu saja ke sana gitu. Tapi ada orang yang entah kenapa mungkin terlalu banyak sakit hati atau apa gitu. Akhirnya kayak makin nggak dipakai Tuhan gitu. Lalu dia pikir dengan nggak dipakai Tuhan terus seluruh dunia akan kasihan kepada dia gitu. Makin nggak dipakai, makin nggak dipakai. Akhirnya orang yang sibuk makin sibuk ya. Kenapa ya kok nggak lagi-lagi seperti ketidakadilan gitu. Karena apa sih? Ya karena yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar gitu. Yang kudus akan makin kudus, yang cemar akan makin cemar. Jangan makin cemar, jangan makin cemar. Jangan nggak bertumbuh di dalam kasih, jangan nggak bertumbuh di dalam sukacita, jangan nggak bertumbuh di dalam damai sejahtera. Jangan nggak bertumbuh di dalam self control terakhir ya, Jangan nggak bertumbuh di dalam buah roh. Karena waktu kita nggak bertumbuh ke sana, kita akan ketarik ke bawah, pasti ketarik ke bawah, Tanda orang pilihan itu apa? Ya kita memang membicarakan tentang pilihan ini banyak misteri, of course banyak misteri. Tapi tanda orang pilihan itu apa sih? Bertumbuh di dalam kekudusan. Semakin disempurnakan kehidupannya. Ini bukan bicara tentang perfection, perfeksionisme bukan, nggak ada sih yang perfect. Saudara dan saya tetap perlu pengampunan Tuhan. Seperti kita membaca di dalam bagian ini ya ayat 7. Di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Bukan nggak perlu pengampunan, tetap perlu pengampunan. Di dalam Kristus kita memerlukan pengampunan dan kita mendapatkan pengampunan. Berarti ini bukan perfeksionisme, bukan. Tapi gerakan menuju kepada Kristus ya, Christ likeness, kekudusan, kehidupan yang makin lama makin nggak bercacat. Ya, ini kalau nggak ada, kalau nggak ada di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara belum lahir baru sebetulnya itu. Mungkin saudara tidak di dalam Kristus. Dan ini jangan diganti dengan kesibukan-kesibukan gerejawi ya, Itu nggak ada di sini. By the way, saya bukan mendiscourage saudara ikut seminar PA atau persaudaraan, bukan ya, atau kasih persembahan dan sebagainya, bukan itu. Tapi ini nggak bilang itu. Di sini nggak bilang sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita ikut paduan suara. Nggak ada itu, nggak ada. Bukan kita ikut paduan suara, nggak ada ini. Supaya kita melayani sebagai kolektan, juga nggak ada di sini. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dikuduskan. Ada karakter Kristus. Kita waktu yang terbatas ya membahas ini sebetulnya. Efesus 1 ini sangat limpah ya. Itu Lloyd Jones, saya nggak tahu dia mengkhotbahkan berapa kali ya ini. Berkali-kali ya dia nggak selesai khotbah ini. Tapi ini termasuk salah satu pasal yang sangat limpah. Apalagi untuk kita orang reform ya, kita mendapatkan penggalian dari doktrin keterpilihan, anugerah Tuhan, solus Kristus dan sebagainya itu di dalam bagian ini sangat menjanjikan. Tapi kita sekarang bicarakan tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus tentang Kristus sudah bisa baca lagi dalam ayat-ayat yang lain ya, masih muncul gitu. Termasuk di dalam istilah Dia, itu dianya seringkali menunjuk pada Kristus. Tapi bicara tentang Roh Kudus, saudara membaca di dalam ayat yang ke-13 ya. Di dalam Dia, masih di dalam Kristus ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus sebagai meterai di sini ya. Apa sih ini artinya ya? Gambaran Roh Kudus ya. Sebagai meterai. Stem. So di dalam zaman dulu ya, itu apa ternak atau bahkan budak ya, budak. Itu mereka ada meterai, ada seal dari pemiliknya. Nah, mungkin sekarang ini ya, saya di dalam dunia modern sudah juga bisa gitu juga ya. Itu apa? Mungkin anjing ada dikasih kalung, terus ada namanya gitu ya. Itu mungkin saja kayak begitu. Masih bisa kebayang lah saya. Ya, di dalam zaman dulu itu ternak budak dikasih seal. Maksudnya itu seal itu menyatakan apa sih? Seal itu menyatakan ini adalah tanda kepemilikan ya daripada nama itu gitu. Suatu dikatakan di sini Roh Kudus itu adalah meterai ya. Itu mau mengatakan apa sih? Kita ini milik Kristus. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Suatu kita
mendapat seal, ya, meterai, segel, Roh Kudus, itu mau menyatakan bahwa kehidupan kita itu bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik Kristus. Dan Roh Kudus itu akan memeteraikan, ya, akan stempel, itu image kan, ya, saya, karakter dari pemiliknya. Progresif, ya, saya. Ada cicipannya sudah diberikan, itu cicipannya. Tapi ini progresif, makanya ini bukan progresif seperti yang sering dibicarakan ini, ya, jangan jadi kacau istilah progresif sekarang. Saya bicara progresif sanctification, maksud saya, ya. Sanctifikasi yang progresif, ya, kita semakin menyerupai Kristus. Ya. Waktu sudah membaca di dalam bagian ini, ya, kita bisa melihat apa sih khusus di dalam Efesus pasal yang pertama di sini, ya. Apa sih terutama gitu, ya, tandanya, ya. Saya baca ini, ya, sekali lagi, ya, saya di dalam ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Beberapa hal, ya, saya, termasuk di dalam ayat 12, ini konteks dekat, ya. Sudah membaca di situ ada harapan, menaruh harapan pada Kristus. Lalu boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ini loh, saya, cicipannya. Cicipan apa, ya? Kalau semakin kita dikuduskan oleh Roh Kudus, kita akan semakin menaruh harapan kita pada Kristus. Kristus itu adalah objek pengharapan kita. Nah, bicara ini saja, saya, bicara tentang Kristus yang adalah harapan. Seringkali kita nggak menjadikan Kristus itu tumpuan pengharapan kita. Ya. Kita berharap pada kondisi yang lebih baik, misalnya gitu, ya. Kita berharap kepada, saya sakit ini, ya. Saya sakit, saya berharap saya bisa disembuhkan. Ya. Lalu saya berharap Tuhan menyembuhkan saya. Boleh sih, boleh. Gitu. Tapi pertanyaannya gini, saya, kita itu apa yang kita harapkan sebetulnya gitu? Kita mengharapkan saya sakit, lalu terus kemudian saya bisa sembuh, gitu, ya. Lalu Kristus adalah sarana supaya saya bisa sembuh. Gitu. So, kesembuhan, gitu, ya. Kristus ada, saya berdoa kepada Dia supaya sakit saya jadi sembuh, gitu, ya. Atau pengharapan saya itu adalah Kristus. Lalu kalau saya sehat, ya, saya berharap supaya saya semakin mengenal Kristus. Kalau saya sakit, ya, harap penyakit ini juga dipakai Tuhan supaya saya semakin mengenal Kristus. Berarti goalnya itu Kristus, ya. Goalnya itu bukan yang lain, gitu. Goalnya is always Kristus. Entah kita sakit, sehat, atau keadaan apapun lah, saya. Lagi sendiri, lagi dikritik, difitnah, atau dipuji, ditinggikan, disenengin orang, dan sebagainya. Ini goalnya itu Kristus. Tapi seringkali dalam kehidupan kan nggak begitu, ya, saya. Kebalik. Kristus bukan jadi goalnya, tapi Kristus jadi semacam sarana untuk mencapai goal-goal di dalam kehidupan saya. Banyak lagi, saya, goalnya itu. Plural itu. Ya, anak yang mapan, gitu, ya. Saya yang masa tuanya sehat, lalu gereja yang apalah, gitu, ya, dan seterusnya. Kita banyak, dan sebetulnya waktu kita pikir-pikir lagi, kita melakukan discerning, ini benar gak sih sebetulnya itu Kristus, gitu. Mana yang sebetulnya substansial di dalam kehidupan Kristen, mana yang sebetulnya esensial di dalam kehidupan kehidupan Kristen, mana yang sebetulnya itu boleh ada, boleh nggak ada, mana yang sebetulnya itu accidental, lawan katanya substansial. Ini boleh ada, boleh nggak ada. Substansial, accidental, ya, itu besi, ya, besi. Itu kalau kita bicara substansial besi itu apa, ya? Kita bisa bilang senyawannya itu substans, ya, substans itu. Kita bisa bilang berat jenisnya itu substans karena unik. Kita bisa bilang besi itu waktu dipanaskan dia melebur pada berapa derajat Celcius, itu substans itu. Tapi besi bentuknya segitiga atau lingkaran atau apa, itu accidental, ya, itu bukan substansial.
Yang accidental itu nggak boleh jadi substansial. Apa yang substansial di dalam kehidupan Kristen, sayang? Jawabannya sederhana ya. Yaitu Kristus. Itu yang substansial. Sayang. Might sound klise ya, sayang. Kita pikir ini seperti kayak kalimat klise. Tapi waktu kita urai di dalam kehidupan kita, seringkali yang menjadi saingan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kadang di dalam kehidupan kita bukan itu sebetulnya yang betul-betul kita dambakan. Kita juga nggak tertarik mendoakan orang lain untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita mendoakan yang lain. Kita berdoa untuk gereja, kita mendoakan yang lain juga untuk gereja. Bukan berdoa untuk pengenalan akan Kristus yang makin dalam. Kita mendoakan yang lain tentang ini. Tentang gereja. Sekali lagi ya segala sesuatu yang nggak berkait pada Kristus, suatu Kristusnya hilang. Ya, itu kita sebetulnya nggak bisa lagi dibilang Kristen. Waktu di ini ya saya paham peringatan reformasi 500, saya masih ingat tuh pendeta Ivan Kristiono dia berkhotbah, saya lupa yang dikutip siapa ya, either Mark Knoll atau siapa ya. Lalu di situ teolog itu mengatakan deh saya, ya gereja boleh bicara tentang apapun, boleh bicara tentang bagaimana orang mesti berkorban, bagaimana orang mesti hatinya luas, ya. Bagaimana orang mesti mencintai sesama. Oh, ajaran Alkitab kan, saya. Tapi satu hal yang kemudian nggak sadar bisa ditarik oleh setan, ya, adalah apa, saya? Nggak ada Kristusnya, gitu. Jadi Christless preaching, gitu. Jadi moralisme akhirnya, gitu. Jadi pengajaran membuat orang-orang itu menjadi lebih baik, ya. To be a better human being. Tapi setelah sudah dengar Kristusnya di mana, Injilnya itu ada di mana, gitu. Nggak ada sebetulnya, saya. Sudah cuma di-encourage jadi orang-orang yang lebih manusiawi lah, gitu ya. Lebih bersungguh-sungguh, lebih bertanggung jawab, ya. Lebih baik kepada tetangga dan sebagainya. Itu tuh bukan jahat tuh, saya bukan itu. Bukan hal jahat, itu hal positif semuanya. Tapi waktu sudah dengar Kristusnya ada di mana, saya sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, waktu Roh Kudus dikatakan di sini dia memeteraikan, ya. Roh Kudus itu adalah meterai, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dia akan semakin menimbulkan pengharapan orang-orang percaya kepada Kristus. Kita ini adalah makhluk yang berharap, saya. Ini berarti di sini dan sekarang kita belum selesai. Orang yang berhenti berharap, saya, dia kehidupannya itu ya mandek itu tadi, bukan mandek, decline ya. Pendeta Stephen Tong mengingatkan kita ya di dalam bahasanya, dia bilang selalu lihat dari poin alfa, ya. Lihat dari apa yang masih belum itu. Itu orang yang berharap berarti ada eschatological drive ya, belum selesai. Memang kayak gini bisa ada eksesnya kalau kita nggak berhati-hati, bisa jadi kayak orang yang kurang ada ucapan syukur gitu ya. Seperti kok apa-apa semuanya nggak puas gitu. Bukan itu, tapi di dalam pengertian bahwa di dalam hidup ini ada yang masih bisa kita harapkan. Itu ada ini ya Viktor Frankl menulis buku yang terkenal bestseller Search for Meaning. Dia coba mengobservasi kenapa orang-orang di kamp konsentrasi di dalam zamannya Hitler itu ada yang nggak bertahan, ada yang bertahan. Ya. Ternyata bukan karena keadaan fisik yang satu lebih sehat, yang satu lebih sakit-sakitan, ya, atau alasan-alasan yang lain. Ya. Dia mendapati yang bisa bertahan di dalam saat-saat seperti itu adalah yang lebih ada pengharapan. Ya. Hidup kalau sudah nggak ada pengharapan, itu ini sinis, sarkastik gitu ya. Kalau orang Indonesia bilangnya nyinyir. Selalu ngurusin kerjaannya orang lain. Sendiri nggak bisa kerja, selalu nyinyirin pekerjaan orang lain. Kasihan banget orang kayak begini ya sebetulnya. Dia pikir dia contribute to something. Dia sedang menelanjangi dirinya sendiri. Orang yang terus kritik kerjaan orang lain, itu loser mungkin ya. Itu orang yang nggak bisa kerja apa-apa mungkin. Sampai nggak ada yang kritik dia juga gitu kan. Lebih berbahagia mana kritik atau dikritik? Dikritik at least ya, ada yang bisa dikritik orang lain gitu ya. Kalau saudara dibenci orang lain tuh at least ada, ini bukan mengajarkan saudara sombong ya, bukan. At least ada sesuatu yang bisa membuat orang lain itu iri atau benci gitu ya. Tapi kalau kita yang iri, kita yang benci, kita yang nyinyir dan sebagainya,
Itu berarti kita nggak ada apa-apa kayaknya gitu ya, sampai mesti ngurusin urusannya orang lain, keberhasilannya orang lain dan sebagainya. Tapi kenapa saya bisa ada kebudayaan seperti ini? Karena nggak ada pengharapan. Sudah terlalu sakit saya untuk berharap. Terlalu sakit, terlalu kecewa ya, terlalu patah hati. Sudah nggak mau berharap lagi. Tapi sebelum kita bisa berharap kepada Tuhan, sebelum kita berharap kepada Tuhan, jangan lupa ya, jangan lupa. Tuhan tuh nggak putus harapan terhadap saudara dan saya. Tuhan for sure nggak putus harapan terhadap pekerjaannya. Saudara jangan putus harapan, karena Kristus itu nggak pernah putus harapan. Salah satu gambaran tentang Mesias di dalam Perjanjian Lama dikatakan yaitu buluh yang terkulai itu ya, dia nggak putuskan gitu, tapi ditegakkan. Berarti itu sudah luka ya, buluh terkulai itu sudah putus. Biasanya kalau lihat kita punya apa ini rangkaian bunga di rumah yang sudah kayak gini-gini, apalagi sudah putus, bahwa ini mengganggu keindahan yang lain, ya nggak sih saya? Hati-hati ya saya gereja, lihat jemaat yang sudah putus, kayaknya kurang rapi ini. Terus kita mau jemaat-jemaat yang kuat, yang militan, yang ini masuk putus saja sudah sekalian, karena mengganggu rangkaian bunga. Jangan deh saya, itu bukan Mesias. Mesias itu repot ya, repot memang. Dia tegakkan satu persatu gitu ya. Yang nggak ada harapannya, mengganggu pemandangan, dia tegakkan satu persatu. Sumbu yang sudah mau padam gitu ya, dia bukan tiup, sekalian saja padam gitu ya, supaya jelas lu identitasnya gitu ya, daripada nggak jelas kayak begini. Tidak, dia nggak memadamkan sumbu yang mau padam, tapi dia kipas lagi, sampai nyala lagi. Panggilan gereja ya, bukan cuma menerima orang-orang yang besar, yang talented, yang mampu bersaing or whatever, bukan ya. Tapi perhaps pekerjaan ini loh menegakkan harapan. Saudara mungkin pikir kalau saudara kritis ya, tadi bilang katanya yang dipakai semakin dipakai, yang nggak dipakai semakin, jadi kontradiksi sama ini. Nggak kontradiksi, ini nggak ada kontradiksi gitu. Ini tanggung jawab saudara dan saya kalau kita melihat ada orang yang kecewa ya, ada orang yang patah asa, harapan. Seperti Kristus kita diminta untuk menegakkan ya. Tapi saudara dan saya juga mesti tetap dikuduskan. Orang itu sendiri juga punya tanggung jawab untuk terus dikuduskan kehidupannya. Gak ada benturan sama sekali. Tapi panggilan gereja di situ ya, bagaimana merangkul mereka yang lemah. Saya pelayanan di Eropa ya, luar biasa sulitnya gitu. Ibaratnya ini saya suka jogging ya, kalau di sini itu nggak ngapa-ngapain juga dicari orang, bukan GR ya, nggak ngapa-ngapain juga gereja rame gitu ya, orang datang nggak ngapa-ngapainnya tanda kutip lah ya, kita bukan nggak ngapa-ngapain ya, sudah jangan salah ngerti. Tapi di sana itu ibaratnya kita sudah jual harga obral murah, tetap orang nggak mau beli gitu ya. Nggak ada yang siapa yang perlu lu sebetulnya gitu, sulit sekali ya, karena orang itu merasa Tuhan itu cuma fill in the gap. Itu orang-orang lemah yang hidupnya nggak terlalu berhasil ya. Yang rada mental ya, yang rada minum obat, makanya mereka masih ke gereja. Tapi orang-orang yang strong, yang punya pendirian, yang bisa ada self determinasi dan sebagainya, ngapain perlu gereja gitu. Kita bukan orang susah, kita bukan orang miskin ya, kita orang yang berhasil, kenapa mesti perlu gereja gitu. Sulit itu saya memperkenalkan kekristenan di sana gitu. Somehow ya itu negara-negara maju itu nggak maju banget sih sebetulnya, tapi negara-negara itu merasa ya Tuhan itu adalah relik peninggalan zaman dulu gitu ya. Kita sekarang orang sudah dewasa, sudah bergantung kepada diri sendiri, sudah bisa kerja sendiri, nggak sedikit-sedikit bergantung kepada Tuhan gitu loh. Nggak seperti pada zaman dulu, orang nggak tahu sains soalnya, semua penjelasan nggak bisa dijelaskan pakai Tuhan. Sekarang kan sains makin maju jadi. Akhirnya apa saya? Ya akhirnya pengharapan kepada Kristus itu menjadi sesuatu yang di ridicule ya. Tapi ya sejak dari dulu ya, sejak dari dulu, entah saudara senang atau nggak senang. Gereja itu memang dekat dengan orang yang patah hatinya. Dari dulu saya. Sudah membaca cerita kebangunan rohani dan sebagainya. Itu bukan menantang orang-orang, hai siapa di sini orang-orang kaya angkat tangan gitu ya.
Orang-orang yang talented, siapa mau percaya kepada Yesus Kristus itu? Kamu orang-orang yang terpelajar ya, ini apa yang S3 ke atas itu silakan angkat tangan ikut Kristus. Nggak ada sih kayak gitu di sejarah, nggak ada. Bukan itu, saya bukan. Tapi waktu ada kebangunan rohani ya, itu Tuhan dekat dengan siapa, saya? Dekat dengan orang-orang yang disisihkan di dalam dunia gitu. Tapi pencobaan gereja zaman sekarang, pencobaan gereja zaman sekarang, mau dapat orang-orang elit, orang-orang yang nggak bermasalah, orang-orang yang militan, perhaps orang-orang reform gitu ya, yang nggak jelas terus nggak mau reform ini, putuskan saja gitu ya. Ini mengganggu peradaban, mengganggu kebudayaan, mengganggu circle-nya kita dan sebagainya. Orang-orang yang tidak setia dan sebagainya. Akhirnya gereja makin lama makin nggak tahu kemana ya ini gerakannya. Lain dengan gerakan yang dilakukan Kristus. Lain dengan gerakannya Kristus ya. Gerakannya Kristus itu ke bawah, selalu ke bawah. Yesus itu inkarnasi. Tapi gerakannya manusia itu adalah ke atas, membangun menara Babel. Sudah, jangan mengikuti narasi itu ya. Narasi orang nggak percaya kepada Tuhan. Kalau kita betul mengenal Tritunggal, Roh Kudus itu meterai. Betul sih, kita nggak sempurna, ya meterai. Ini cicipan. Dia memberikan kepada kita cicipan, ya cicipan supaya kita boleh bertumbuh di dalam keserupaan kita dengan Kristus. Saya nggak cukup waktu saya untuk membahas, mungkin kita masih berhenti di sini. Tapi ini pasal yang indah, sudah bisa gali sendiri. Tadi kita mengakhiri pada pengharapan pada Kristus, ya. Selama berada di dalam dunia, kita terus-menerus berharap. Ada kesulitan, ada perlawanan, ya, ada narasi kerajaan dunia ya, yang terus dihadirkan dan terus berperang dengan narasi kerajaan Allah. Ini bisa bikin discourage ya, saya bikin discourage itu. Apalagi kalau di dalam gereja yang hadir ternyata adalah narasi kerajaan dunia, itu bisa very discouraging, saya. Apalagi kalau di dalam kehidupan orang Kristen, ya, itu yang hidup adalah lifestyle orang dunia, ya, bukan lifestyle orang percaya, bisa very discouraging. Kemarin waktu di ini ya, saya kesempatan memberkati salah satu jemaat ya. Dia keluarganya ada banyak orang non Kristen nih, dan seperti saudara yang hadir, saudara tahu ada banyak yang ya mereka kepercayaan lain, lalu terus kemudian mereka juga datang ke resepsinya ya. Mereka akan melihat orang Kristen gimana partying. Mereka akan melihat orang Kristen bagaimana waktu berpesta. Orang Kristen bagaimana holy matrimony nih. Orang Kristen bagaimana melihat pernikahan. Mereka itu menyaksikan semua. Lalu kalau kita punya lifestyle, kalau kita punya cara hidup, itu mempermalukan Kristus. Waduh, saya gelap ya sebetulnya itu. Benar-benar gelap loh. Lalu saudara pikir orang akan ditarik karena apa, Karena kita punya gedung gereja gitu maksudnya. Maaf ya, bukan mendiscourage saudara punya gedung gereja. Saudara pikir itu gitu yang orang akan menarik dunia. Oh, ini ada gedung gerejanya gitu maksudnya, gede. Mereka bisa bangun lebih gede lagi gitu. Apa yang sebetulnya dilihat gitu? Apa yang sebetulnya disaksikan ya? Sekali lagi ya, kalau kita mengenal Tritunggal, kita akan makin dikuduskan, kita akan makin Christ-like. Betul, nggak sempurna. Saudara dan saya masih perlu pengampunan Kristus, betul. Tapi apa itu artinya? Saya bertumbuh di dalam kekudusan, bertumbuh di dalam pengharapan akan Kristus. Hopefully ini menjadi satu realita ya di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau sudah memilih kami sejak di dalam kekekalan, bukan bergantung kepada apa yang ada pada kami, tapi Engkau melakukan semuanya itu di dalam Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang di dalamnya kami boleh mendapati segala yang kami perlu. Kelimpahan berkat rohani yang senantiasa cukup bahkan berkelimpahan. Tuhan ampuni
kehidupan kami ketika kami tidak terlalu tertarik dengan kelimpahan berkat rohani. Kami mungkin mengejar yang lain, kami mungkin terlalu banyak khawatir dengan hal-hal yang tidak terlalu berkaitan dengan kepenuhan Kristus. Kami tidak khawatir kalau kami tidak dipenuhi oleh Kristus. Kami kurang khawatir kalau kami tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kami punya kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang sebetulnya Tuhan sanggup mencukupinya. Karena Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan mengampuni kami ketika kami kurang menaruh harapan kami kepada Engkau. Dan kami berharap kepada yang lain, atau mungkin kami berhenti berharap, kami menjadi sinis, kami menjadi orang-orang yang sakit hati, kecewa, dan tidak bisa lagi melayani Engkau, tidak bisa lagi memberkati sesama kami. Saya berdoa supaya di Minggu Trinitatis ini, Engkau menyentuh hati kami, Engkau membawa kami untuk kembali kepada Tuhan, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau, karena kami sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan anugerah yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.